Halo teman-teman, mari kita bahas mengenai Pak Prabowo yang mengatakan 700.000 per kilogram itu ya. Karena gue kemarin lagi liburan, jadi gue tidak tahu berita aslinya, cuman lagi ramai aja ya. Sekarang kita akan lihat sama-sama teman-teman. Nah, bagaimana sih ceritanya Prabowo ini bisa ngomong begitu ya? Langsung gue share ke teman-teman semua. Ini yang eh, video original kayaknya ya. Video original kita pengen tahu nih, sebenarnya tuh Prabowo ngomongnya gimana sih? Karena gue sendiri belum betul-betul dengar nih, Prabowo ini ngomongnya bagaimana. Oke, coba kita share soundnya Pak Presiden Prabowo nih ya. Presiden Hari ini Prabowo, Presiden Prabowo mengatakan eh, bahwa Ibu Susana kerja mengupas bawang dengan upah 700.000 per kilogram. Oke, video ini dari BBC News Indonesia ya, sudah ditonton oleh 114.000 manusia teman-teman ya, ada 1.000 like dan ada 500 komentar. Mari kita nonton dulu sebentar supaya kita dapat perspektif. Ini Pak Prabowo ngomongnya apa sih gitu loh. hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Oke, ini video tambahan ya. Berarti Bakom RI merilis video Bu Susana ini dapat upah 700 per kilogram ya, bukan 700.000. Alhamdulillah banget ya, meskipun Dari menjahit kain ya, bukan dari kupas bawang. sehari 20 kilo ngejahit 20 kali 700 kan cuma berapa ya, 14.000. Ya alhamdulillah aja buat hitung-hitung uang taro, uang simpenan. Oke, ada isu juga bahwa dia adalah pegawainya program MBG. Waduh, kacau balau si Prabowo. Ketika kita kunjungan memang layak ya Bu, lihat dari Penerima bantuan dari program Keluarga Harapan PKH. kondisi rumah. Belum ada penjelasan detail dari pemerintah. Nanti kita cek detailnya. Nanti kita cek detail, nanti kita cek kata Pak Prasetyo. Snack ya. Oke, kita lihat captionnya nih. Prabowo dalam pidato mengatakan bahwa Ibu Susana dari Kabupaten Bogor bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang ya. Belum ada penjelasan detail. Oke, ini sama ya. Bakom mengatakan 700 per kilogram, bukan 700.000 ya. Tetapi bukan dari pengupas bawang, tapi menjahit. Kok menjahit per kilogram? Menjahit bukannya per piece ya? Per satu piece gitu ya? Dalam sehari dapat 14.000. Ya, kasihan deh. Oke, komentar teman-teman. Bagaimana komentar orang-orang nih? Komentar orang-orang nih ya. Nanti kita cek. Yang harusnya dicek itu kewarasan Prabowo. Buset. Jadi Prabowo ini yang bodoh gitu ya. Jadi kalau ini betul, berarti Prabowo yang tolol. Begitu maksudnya. Aduh, apa dia nggak waras orang si Prabowo ini? Oke, gimana orang berkomentar? Dia mabok MBG. Wowo mikir pakai isi perut efek MBG, bukan pakai isi kepalanya bang. Waduh, ngakak. Gue senang komentar lu bang. Pikun dia. Akibat salah pilih pemimpin. Makanya hati-hati kalau Prabowo di depan mic, pasti pidatonya ngawur. Waduh, turun dengan hormat sih presiden seperti ini. Karena selalu misinformasi yang disampaikan. Sekelas presiden loh ya, memalukan katanya. Yang ngecek anggotanya, terus anggotanya bohong. Dan dia percaya sama apa yang dikatakan anggotanya. Oke, laksanakan mas. Ditonton jutaan rakyat, separah itukah narasi yang disampaikan oleh Prabowo? Dan hal tersebut berulang-ulang dipidatokan atas realitas sosial yang terjadi di masyarakat, namun gagal mendekati kenyataan. Presiden yang gagal memahami kondisi rakyatnya. Buset ya, gila ya. Orang-orang pada komplain, Prabowo udah gila, mau sampai kapan rakyat Indonesia bungkam? Saya kalau ada yang demo turunkan Prabowo, saya ikut serta. Janganlah ya, menurut gue sih, janganlah. Mulutnya mencelakakan, tindakannya menimbulkan bencana. Bohong aja kerja Bapak ini.
Kalau benar kata Bapak ini lebih kami semua kerja kupas bawang daripada jadi guru cuma honor 300.000 sebulan. Iya sih, gue juga berhentilah jadi konsultan pajak ya. Kalau emang 700.000 per kilogram ya, nggak apa-apa deh gue ngupas bawang ya. Gue juga mau ya ngupas bawang kalau begitu. 11-12 sama yang lalu ya, sudah ada pesanan dari luar negeri 6.000 unit mobil SMK. Waduh, Jokowi masuk lu. Wajah Ibu Susana tertekan. Untung si Bu Susana nggak langsung ngakak loh dia loh. Kalau dia ngakak bisa celaka loh ya. Kan dia dalam hati kan, "Loh, gua nggak ngupas bawang, terus gua nggak 700.000 sekilogram," gitu loh. Dalam hati dia ngakak kan, untung nggak keluar dari mulut dia. Kalau keluar ngakak tuh bisa celaka ya. Aduh, saya yakin dia tidak bisa tidur nyenyak karena banyak yang nyariin. Iyalah, si Bu Susana ini banyak nyariin jadinya. Jadi terkenal dia. Alhamdulillah nggak ikut milih kemarin jadi nggak nanggung dosa. Ya Rob, hindarkan bangsa ini dari pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah dan dengan kuasa dan rahmatmu, amin. Oke. Saya ikut mendaftarkan kalau 700.000 per kilogram. Iyalah, mikir baru ngomong, ngomong baru mikir. Oke, teman-teman tinggal nonton aja ya di ini videonya dari YouTube-nya BBC News Indonesia. Oke, kemudian ada berita di sini, Istana pasang badan soal upah ngupas bawang ya, fokus ke substansi pidato Presiden Prabowo. Si Hasan Nasbi ya, Hasan Nasbi, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi ya, pasang badan mengenai Prabowo. Dia mengatakan dia mengajak masyarakat untuk fokus pada substansi dari pidato Prabowo. Kita pikirkan substansi dari pidato besar Presiden ya, yang satu kalimat, dua kalimat digoreng itu saya rasa kita harus apa? Belajar untuk tidak terfokus. Itu algoritma juga itu katanya Pak Hasan di Istana ya. Dia menjelaskan alangkah baiknya masyarakat melihat gagasan besar dari pidato Prabowo. Satu kalimat, dua kalimat, tapi pikirkan substansi besar dan gagasan besar dari pidato Presiden. Sebaiknya seperti itu. Oke. Lah. Tunggu. Gagasan yang besar itu kan dipecah-pecah menjadi gagasan yang kecil-kecil gitu loh. Kalau yang kecil-kecil ini aja berantakan, rusak, error, nggak benar, tidak sesuai dengan fakta, bagaimana yang besar bisa jadi, Pak? Wah, ini Pak Hasan nih komunikator yang nggak bener ini. Oke, dan uniknya teman-teman, ini ada satu lagi nih. Ada satu video dari Pak Firdaus ya. Ini Firdaus mengomentari mengenai harga kupas bawang 700.000 per kilo. Dan komentar ditutup nih ya, kita nggak boleh berkomentar. Oke, mari kita nonton sekilas mengenai Pak Firdaus nih ngomong apa sih. Gue juga belum lihat videonya ya, tetapi kan dia kasih pendapat nih, dan menarik nih Pak Firdaus nih ya. Manusia simpanse. Lu, kesel banget gue. Banyak banget manusia simpanse di Indonesia nih. Manusia otak simpanse, dengerin ya. Jadi Pak Prabowo itu ya bicara masalah dia itu menyatakan bahwa akan ada tim medis yang akan melayani dengan cepat ya pasien-pasien di setiap desa dengan kalimat petugas kesehatan terbang dan lain-lainnya. Itu bukan nggak apa ya, bukan karena beliau halu, bukan, karena hari ini di negara-negara manapun udah modern, banyak manusia terbang. Pengguna Gimana? Banyak manusia terbang? Di mana? penggunaan daripada mesin jet berskala kecil ya untuk manusia yang bisa terbang itu bukan hal yang biasa hari ini di negara-negara yang bentuknya manusia, otaknya manusia. Itu semua lagi dikembangkan mesin jet untuk pribadi, perorangan. Tidak ada Pak, tidak ada. Mana ada? Mesin jet orang pribadi kayak di film apa itu ya? Tomorrowland gitu. Kagak ada Pak, belum ada. Jadi ada niat baik Pak Prabowo untuk memudahkan semua proses pertolongan terhadap pasien-pasien yang darurat di setiap pelosok yang sulit untuk dijangkau oleh kendaraan biasa gitu loh. Jadi kalau hari ini lulu orang bilang Pak Prabowo ini aneh, banyak ngayal, lu yang ngayal goblok, lu yang ngayal. Hah? Kenapa jadi simpanse lo? Hah? Di Indonesia ini banyak orang manusia ya otaknya simpanse. Ya, itu udah nggak heran. Itu hal yang biasa di luar negeri sono ya. Kendaraan manusia itu sekarang udah pada terbang. Kalau simpanse di pohon, bego lo pada. Jadi ya itu satu poin ya. Untuk masalah
kupas bawang 700.000. 700.000 itu Pak Prabowo itu mungkin salah ketik itu dari protokoler. Itu 100.000 yang kupas Oh, salah ketik dari protokoler. Berarti yang tolol itu para pegawainya gitu ya, bukan Prabowo gitu ya, kira-kira gitu ya. bawang itu 700.000, 7.000. 5.000 sampai 7.000 kupas bawang itu. Karena harga bawang sekarang ini kan 39.000 sampai 40.000 ya. Harga bawang hari ini per kilo harga bawang merah. Jadi kalau harga kupasnya 7.000 dikalikan 100 kilo itu 700.000. Jadi hal yang biasa itu kalau salah ketik atau apa. Gimana? Coba logikanya. Kupas bawang itu 7.000 per kilogram. Kalau dikalikan 100, dapatlah 700.000 gitu kan? Oke. Oke, oke, oke. Ini matematikanya bagus nih Pak Firdaus nih ya. Oke, lanjut. Jangan dibuat meme-meme seakan-akan Pak Prabowo itu udah pikun dan lain-lain makanya. Prabowo tidak bilang 700.000 per 100 kilogram ya. Prabowo mengatakan eksplisit 700.000 per kilogram, bukan per 100 kilogram. Gimana Pak Firdaus? Jadi warga sekolah, jadi jangan goblok terus ya. Jangan bego terus. Sekolah, kuliah biar gak tolol. Ya. Orang Pak Prabowo membentuk tim kesehatan terbang, lu pada kaget, aneh. Di luar sana makanya beli paket itu buat nonton, soalnya buat nonton yang di luar negeri pakai YouTube. Ya, jangan buat nonton film BF. Goblok. Manusia bisa terbang seperti angin Dharma. Sekarang tak mustahil lagi. Oh, ini maksudnya. Namun masih menggunakan alat bantuan bernama jetpack. Oh, itu maksudnya. Oke. Jadi bagaimana pendapat gua mengenai ini ya? Si Panji Pragiwaksono ya, si Panji itu ya pernah bikin satu konten yang judulnya kalau nggak salah ya, siapa yang membuat Prabowo tampak bodoh gitu loh. Jadi semua orang tuh melihat Pak Prabowo ini kayak orang bodoh, kayak orang tolol. Tapi kan Panji itu mengambil perspektif, ya nggak mungkin lah Pak Presiden bodoh ya. Jadi, tapi dia tampak bodoh. Siapa yang bikin dia tampak bodoh? Nah, nanti teman-teman tinggal cari di YouTube ya. Ada videonya si Panji mengenai itu ya. Oke. Gue juga merasa sih sebenarnya kalau video itu kita telah mentah-mentah ya kesimpulannya ya si Prabowo itu tolol ya. Confirm ya. Tolol itu bisa ngomong begitu. Karena kan otak kita itu pasti mikir sebelum gua ucapkan, pasti otak kita tuh saraf kita tuh nyambung gitu loh. Nggak ada 700.000 per kilogram. Kalaupun sudah terucap, tetap kita bisa merewind, merecall, kemudian merevisi ucapan kita. Tapi kan Prabowo nggak melakukan revisi kan? Berarti kan kesimpulannya dia orang tolol atau dia nggak waras gitu. Nah, jadi menurut gua ada 3 kesimpulan, 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi sebenarnya. Ntar teman-teman kasih gua komentar deh di video ini ya. Apa kemungkinan yang terjadi? Kemungkinan pertama adalah Prabowo salah baca teks, gitu ya. Di situ mungkin tertulis Rp700, bukan 700.000. Dan di situ tertulis tukang jahit, bukan pengupas bawang. Jadi teksnya itu sudah betul ya, teksnya sudah betul, tapi Prabowo salah baca. Ya maklum lah ya, namanya manusia itu lagi suasana terang banget tuh, matahari lagi terang kan, itu kan mungkin teksnya kurang 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 jelas gitu ya, atau matanya kurang jelas ya wajar lah orang tua kan. Jadi kadang-kadang mata susah melihat gitu loh. Jadi mungkin kemungkinan pertama adalah teksnya betul, Prabowo-nya yang salah baca, itu wajar lah namanya orang tua. Kemungkinan kedua, itu teksnya yang salah. Prabowo sudah betul, baca dengan benar, gitu ya. Jadi teksnya mungkin salah tulis gitu ya. 700 per kilogram. Ketiknya pakai 30 gitu loh. 30 jadi 700.000 per kilogram gitu kan. Jadi teksnya yang salah. Bukan Prabowo yang salah. Prabowo sebagai tukang membaca teks ya dia baca aja apa adanya. Boleh dong, ya kan? Memang itu tugasnya seorang pembaca teks gitu kan. Nah, ini juga menurut gua bisa dimaklumi ya. Kadang-kadang kan printer salah salah ngeprint atau si tukang tulis naskahnya mungkin lagi jam 12 malam lagi keleyeng-keleyeng pusing-pusing gitu kan, salah tulis gitu ya. Berarti kan yang tolol para pegawainya, para pembuat naskahnya ya, bukan Prabowo-nya. Itu kemungkinan kedua. Oke. Kemungkinan ketiga adalah
memang Prabowo-nya yang tolol ya, asal bacot aja nih, asal ngomong, nggak baca dengan benar, tulisannya juga mungkin salah. Jadi dari hulu sampai hilir semuanya error. Nah, itu kemungkinan ketiga, teman-teman ya. Jadi kemungkinan pertama adalah teksnya benar, Prabowo-nya yang salah baca gara-gara mata gitu. Kemungkinan kedua, teksnya yang sudah salah sejak awal, Prabowo sudah betul baca dengan benar. Kemungkinan ketiga, dari hulu ke hilir semuanya orang tolol semua. Nah, teman-teman silakan lu berkomentar deh. Menurut gua gimana? Menurut Anda ya yang nonton video ini, sebenarnya apa yang terjadi eee, dengan presiden kita dan dengan orang-orang di sekitarnya ya? Silakan berkomentar. Sampai jumpa, semoga terbantu.